Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang dia mempelajari Quran. Jadi jangan kita anggap saya ahli Quran, padahal mengamalkannya belum. Mengamalkan yang lebih penting daripada menghafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih teman-teman sudah kembali lagi. Kita jumpa lagi di channel The Inspire, channel yang seperti biasa kita sudah cukup banyak meliput tentang tokoh-tokoh yang sangat inspiratif. Alhamdulillah sekarang kita ketemu satu tokoh baru. Saat ini saya sedang berada di pondok pesantren As-Siddiq Boarding School di Jalan Rawa Kuning nomor 16 di kawasan Cakung, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Alhamdulillah kita Ana sekarang sudah bersama dengan mudirnya, yaitu Ustadz Muhammad Ayub. Kita sapa ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Hayyakumullah. Wa iyyakum. Jadi kita alhamdulillah nih Ustaz bisa dikasih kesempatan untuk berkunjung ke boarding school yang Masya Allah sesuai cerita antum sebelumnya ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kita sempat ketemu di salah satu resto di Yordania Kebab, lebih tepatnya. Nanti kita akan liput lebih jelas di sana tempat Ana berkenalan dengan Ustadz Muhammad Ayub. Jadi kita pengen gali lebih lanjut nih sosok yang muda, inspiratif, yang sepertinya beliau masih lebih muda dari saya tapi jauh udah melebihi saya nih dari sisi hafiznya. Udah Masya Allah udah hafiz 30 juz. Kita coba tanya-tanya dengan beliau ya. Jadi yang kita denger nih Ustadz Ayub, antum sebetulnya asli dari keturunan dari Indonesia. Tapi antum punya sejarah justru lahir dan besar di Saudi. Betul, sahih. Kayak gimana tuh ceritanya, Ustaz? Jadi alhamdulillah saya lahir di Indonesia di Salatiga. Oh, lahirnya di Indonesia ya. Dulu orang tua saya juga termasuk dari pendiri pesantren Al-Irsyad. Al-Irsyad. Ya, itu insya Allah mungkin semuanya tahu lah Al-Irsyad. Dan setelah di sana Abiana UGM, di UGM nggak lulus karena ya alhamdulillah hijrah setelah itu dan pindah ke Saudi, Munazamah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Jamal Izzat. Dan di saat itu ya alhamdulillah anak masih usia sekitar 4 tahun, diajak sekeluarga kita pergi ke Saudi Arabia. Dan mulai dari 4 tahun itu sampai lulus kuliah, anak alhamdulillah ya di Saudi. Jadi cuma sempat di Indonesia 4 tahun aja. Terus berangkat ke Saudi, betul. Mulai sekolah di sana, sampai kuliah di sana. Alhamdulillah. Di kota-kota sama atau pindah-pindah kota? Pindah. Kebetulan alhamdulillah orang tua anak di sana sebagai dai di Menteri Agama
Jadi itu Menteri Agama ya kerjanya seperti orang Indonesia kayak PNS gitu. PNS ya. Jadi bagaimana kalau orang di PNS dikirim dimanapun tanpa ya kita apa ya walaupun kita nggak mau emang harus ikut gitu, ya. Ada peraturannya ya. Ya, jadi alhamdulillah ada di beberapa kota. Pertama di Dammam itu di daerah timur Saudi, Syarq Saudiyah. Kemudian di Janub Saudiyah selatan di kota namanya Bisha. Ya. Nanti saya di Makkah dan di Madinah. Jadi ini kota-kota yang alhamdulillah saya di situ. Jadi ma'had antum di Madinah itu di mana? Di Mekah di mana? Di Madinah di mana? Itu salah satu masya Allah ya istimewa di Indonesia. Di sini banyak ma'had Islami, pesantren. Tapi kalau di Saudi saya belum pernah lihat ada pesantren. Tetapi emang di sana suasana di sana itu semuanya kayak di pesantren gitu. Oh, begitu. Jadi hidupannya semua yang Islami ya. Jadi serasa di semua negara itu ya alhamdulillah. Jadi anak sekolahnya kalau ibtidaiyah di sekolah ya SD. Ya SD Tahfidz Quran alhamdulillah. Dan kalau sekolah SD Tahfidz Quran di Saudi itu biasanya kita udah selesai kelas 6, hafidz kita harus sudah 15 juz. Ya dari Anas sampai Al-Kahfi itu dari SD alhamdulillah. Setelah itu SMP, jadi di kelas 2 SMP itu kita udah khatam. Ya, kemudian selanjutnya murajaah. Jadi fokus ke murajaah. SMP-nya saya pindah dari Quran, tadinya pas SD Quran. Setelah itu SMP-nya saya pindah di hadits. Nah, sekolah namanya Darul Hadits Al-Khairiyah yang mungkin masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan nama Syekh Muhammad Jamil Zaino. Syekh Muhammad Jamil itu salah satu syekh saya di Darul Hadits Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai di hadits itu saya juga pindah lagi ke kota Madinah di Darul Hadits Al-Madaniyah. Nah, yang Darul Hadits Madaniyah ini adalah salah satu sekolah yang cabang dari Jamiah Islamiyah. Jadi kalau kita mau masuk Jamiah Islamiyah secara lebih cepat, sekolah SMA-nya di Darul Hadits Al-Madaniyah. Ya, Al-Madaniyah ya dari Madinah. Ya alhamdulillah lulus, selesai kuliah, ya sekarang di sini. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi di aktivitas di sana selain antum sekolah itu ikut bantu kayak misalnya orang kalau mau umroh di Indonesia dari Indonesia gitu seperti itu. Alhamdulillah itu di akhir-akhir semester ya. Saya melihat karena saya bahasa Indonesia saya ini kurang begitu bagus. Jadi kalau saya tidak belajar dengan jamaah umrah, yaitu bahasa saya tetap akan lemah terus. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi selama antum sekolah gitu di sana sampai ke jenjang kuliah, seperti kita tahu kan jamaah umroh nih banyak nih atau jamaah haji dari Indonesia. Antum suka ngebantu-bantu juga nggak di sana itu kayak gitu? Ya alhamdulillah saya sebenarnya dari SMA itu suka jiwa bisnis ya. Jadi itu saya ambil dari ya mungkin karena almarhum ibu saya emang hobinya bisnis. Jadi saya juga alhamdulillah suka bisnis. Dari awal-awal semester saya suka jualan ya macam kurma, madu dan lain-lain. Tapi pada akhir-akhir semester saya fokus ke mutawif ya, karena kalau jual beli pada jamaah umrah itu kurang, kita kayak hubungan sama orang itu kurang, karena cuma jual udah selesai gitu ya. Tapi mutawif kita duduk bersama mereka, kita membimbing mereka, sekalian isi tausiah. Maka alhamdulillah 2 semester terakhir saya fokus ke mutawif. Sampai saat ini saya di Indonesia juga alhamdulillah ya kadang ada travel yang mereka mengundang bimbing travel saya gitu. Terakhir alhamdulillah tahun 2019 sebelum Covid. Oh iya seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah full Ramadan itu di sana. Wah, enak banget tuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya Allah. Ya, sekalian pulang juga. Amin ya Rabbana, amin ya Rabb. Didoain Ustaz biar bisa umroh. Antum semua hadir di sini ikut. Asik. Insyaallah. Ya. Jadi sampai kuliah pun memang sudah aktif ya. Jadi selain memang kuliah juga aktif juga punya aktivitas di luar itu. Apakah jadi mutawif juga ada bisnis juga gitu ya. Kayak dengar-dengar ada bisnis kuliner juga nih katanya. Iya, ya bisnis sebenarnya banyak yang saya alhamdulillah lakukan sejak SMA itu. Ya karena saya alhamdulillah juga diajarkan oleh orang tua ya. Kerjaan atau penghasilan yang terbaik yaitu dari tijar dari keluarga kita, sebagaimana salah satu sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, penghasilan yang terbaik itu dari mana? Kemudian Nabi menjelaskan, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan orang dengan tangannya. Jadi dia kerja payah dan capek-capek di tangannya. Dan wa kullu bai'in mabrur, semua jual beli yang jauh dari kecurangan.
Jadi dari hadis itu kita bisa anggap ya alhamdulillah bisnis itu salah satu amalan yang barakah. Ya, dan juga tidak ada nabi min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Ya, jadi para anbiya ini mereka juga usaha seperti jual beli kambing, yaitu perjalanan para anbiya. Dari situlah jadi inspirasi kita sebagai umat Islam, sebagai kita ya kedua kita Nabi Muhammad, dan ya alhamdulillah. Insyaallah ya, jadi terlebih ya kita juga harus bisnis, jangan sampai kita sekedar ustadz, kita berharap uangnya dari kajian atau dari sepakat. Iya. Jadi al ulama warasatul anbiya. Nah, beliau ulama terinspirasi dari anbiya, dan kita terinspirasi juga dari ulama. Jadi nyambung terus nih. Jadi insyaallah udah ada contoh nih. Ustaz Ayub sebagai mudir juga, ustaz juga, dan juga pebisnis juga. Nah, ada pertanyaan yang unik nih, Ustaz. Jadi saat orang-orang jenuh, sebagian orang jenuh hidup di kota padat seperti Jakarta gitu ya. Lalu kemudian mendambakan hidup di tempat yang berbeda atau sesuatu yang baru, yang kalau nggak salah kemarin sempat ada sebuah artikel Madinah ditobatkan sebagai kota yang paling layak dihuni di dunia, paling sehat di dunia gitu. Sama dan justru Anda punya pertanyaan yang ini. Saat semua orang memutuskan untuk misalnya pengen pindah kota nih gitu loh, atau mungkin nyoba sesuatu yang baru, antum justru dari Madinah ke Indonesia nih. Nah, sebenarnya ada apa, memang antum punya satu aktivitas atau rencana tertentu atau gimana tuh, Atau memang antum cuma pengen nyoba pengalaman aja, nanti suatu waktu saat saya akan balik lagi sama keluarga di Saudi, gimana? Sebenarnya tujuan saya pertama di Madinah thalabul ilmi. Ya, sebagaimana kita sebelum melaksanakan thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu, kita ada niat. Ya, tentu ikhlas Allah Ta'ala. Selain itu kita niatnya yang pertama raf'ul jahl an nafsi. Jadi kita mengangkat kejahilan diri kita. Tsumma an ghairihi. Kemudian kita juga mengangkat kejahilan orang di sekitar kita. Kalau di Madinah alhamdulillah rata-rata orang ya yang orang ahlul ilmi ya. Setelah itu kita di Indonesia tujuannya yaitu dakwah. Ya, jadi bukan karena apapun ya, tapi karena dakwah itu adalah tujuan, dan itu adalah juga mungkin orang tua saya. Jadi di Madinah thalabul ilmi, setelah itu kita di Indonesia. Ya, karena yang lebih butuh pada kita ini ya masyarakat kita orang Indonesia. Gitu. Masya Allah. Mantap ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Antum hafiz usia berapa sih? Alhamdulillah, saya sendiri sebenarnya malu kalau ada yang bilang saya hafid. Ya, karena Quran ini kalau kita menjauhin mungkin berapa hari aja udah cepet lupa. Ya, sebagaimana ya hadis Nabi yang Nabi menyebutkan Al-Quran asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Jadi Quran ini kalau kita nggak setiap hari baca, seperti onta yang tidak diikat. Kita lepas ikatannya itu, onta bisa cepet kabur. Itu yang Nabi mencontohkan. Jadi karena saya jarang merajaah, banyak kesibukan mungkin. Karena kalau dakwah ini kan bukan sekedar tahfir ya, tapi dakwah dengan buku-buku, dengan hadis. Jadi ya udah lama jauh, tapi yang hafal dari 30 juz ya di awal-awal semester. Itu sebab karena padahal dari SD udah 15 juz. 15 ya, tapi karena SMP saya ke arah hadis Quran, jadi ya disuruh belajar ya, belajar dan fokus ke hadis. Setelah itu ya kita cuma sekedar di halaqat. Kebetulan alhamdulillah Allah beri nikmat kepada saya, udah 2 tahun saya megang qismul isyraf atau bagian isyraf ya di Masjidil Haram Nabawi, halaqah di Masjid Nabawi. Itu saya jadi musyrif di situ. Musyrif itu ya seperti kayak yang mengurus ya siswa-siswa yang ada di halaqah itu. Alhamdulillah 2 tahun di situ. Jadi guru-guru tahfidz di situ banyak yang kenal juga gitu saya. Jadi dapat pengalaman banyak alhamdulillah di halaqah di sana. Jadi kapan antum tiba di Indonesia? Tahun 2018 ya, alhamdulillah. 2018. Nah, udah lulus dan langsung hijrah ke sini. Langsung di tempat ini di Jakarta. Langsung betul. Di As-Siddiq ini. Betul. Jadi As-Siddiq ini sebenarnya mereka kenal keluarga saya juga dah lama. Dan juga selain kenalan, jadi ada yang namanya Ustaz Arif, menantu dari Pak Haji Supardi, dikirim ke Madinah ngobrol sama saya agar pesantren ini nanti mereka ada impian untuk buat pesantren, saya yang ngurusin gitu. Dan ya itulah, setelah saya dari sana ke sini langsung di Jakarta sampai saat ini alhamdulillah. Jadi sudah masuk tahun ke
mau masuk tahun ketiga, keempat ya? Keempat ya. Insya Allah. Kita betah Ustaz semoga sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi juga lihat di Instagram antum tuh udah cukup aktif gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat nih Instagramnya Ustaz Ayyub, dan lupa follow ya. Insya Allah udah banyak aktif dan juga banyak network juga ke beberapa artis yang lain ya. Kalau antum sendiri dakwah tuh di sini saja kah, atau antum punya semacam safari dakwah gitu, planning kemana atau hanya berdasarkan undangan aja bisa? Ya biasanya sih lebih banyak berdasarkan undangan. Jadi karena saya masih belum tahu tempat-tempat di mana aja, tapi alhamdulillah saya sempat di Aceh, sempat di Medan, yaitu yang paling jauh, Batam juga sempat. Jadi undangan di sana saya terima. Kalau saya nggak diundang, saya nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Jadi ada pesantren mana di daerah Medan, di Aceh, dan di Batam, Tasik, Jogja, itu ya itulah yang biasanya sering saya keliling. Setelah itu ya paling di sini saya sebagai saya memimpin pesantren, walaupun saya kesan tapi harus kembali juga ke sini. Itu tanggung jawab saya, tujuan saya kami di sini. Oke. Jadi sahabat-sahabat Inspire, Ustadz Ayyub ini adalah mudir atau bisa dibilang kepala sekolah lah dari pesantren boarding school, As-Siddiq Boarding School, di mana komposisi belajar di sini ada tahfiz, jadi ada ilmu tentang agama, dan juga ada ilmu ilmu-formal ya, seperti itu ya. Ada ilmu formal, jadi sangat bagus sebetulnya, bisa dapat dua ilmu sekaligus. Seperti kita tahu di Indonesia cukup banyak ada pesantren, dan alhamdulillah dengan adanya Siddiq ini jadi menambah banyaknya, dan insya Allah akan membuat Al-Quran semakin terjaga ya. Nah, kita coba tanya-tanya sama Ustadz Ayyub terkait dari As-Siddiq ini. Jadi kalau As-Siddiq ini mungkin punya moto atau metode itu seperti apa Ustaz, di pengajarannya terkait tahfiz dan ilmu-ilmu umum? Pesantren yang tahfiz itu sangat banyak di Indonesia, Masya Allah. Tetapi yang mereka seimbang antara agama dan dunia itu masih jarang atau dikit, bisa dibilang dikit. Dan kita di sini alhamdulillah fokus ke Quran, dan alhamdulillah kita santri ada 70-an, hafiz Quran udah ada 5 santri, 30 juz, yang rata-rata mereka sebenarnya targetnya bukan sekarang, tapi mereka udah mencepati, jadi lebih cepat daripada target. Akselerasi ya, lebih cepat ya? Lebih cepat ya. Padahal kita ini ada mata pelajarannya itu ya sekitar 20-an mata pelajaran ya, antara umum dan pelajaran tahfidz atau pelajaran agama ya. Jadi mereka pun santri, jangan sampai kita ini orang yang ahli ilmu, yang mereka punya ilmu tapi di dalam dunianya dia nggak paham apa-apa ya. Jadi kita juga melihat dari ayam-ayam sahabat atau dari Andalus ya, siapa sih yang mengembangkan tentang dunia juga, siapa yang ahli dokter, yang ahli apapun tuh di dunia ini, rata-rata mulai dari umat Islam. Andalus negara yang jadi contoh buat seluruh dunia, yang mereka kalau kedokteran apa perginya ke Andalus, yang dulu Islam sebenarnya di Andalus, yang sekarang dengan negara Spanyol ya mungkin. Nah, jadi ya kalau sekarang banyak umat Islam yang udah melupakan itu. Ya mereka jadi malah taunya yang pintar agama, tapi dalam dunianya dia nggak tahu apa-apa. Itulah tujuan pesantren ini ya, biar santri-santri kita ini ke depan insya Allah menjadi rijal, yang menjadi pemimpin, menjadi orang yang pintar dalam dunia, pintar dalam agama juga. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita di Quran, wa la tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kita lupa ya bagian kita atau hak kita di dunia ini. Maka dunia juga penting buat kita, tapi tentu ya agama yang lebih penting. Dunia tapi jangan dilupakan. Jangan lupakan. Ya. Masya Allah tuh. Catat ya. Jadi pesantren ini punya kelebihan menggabungkan antara ya, seperti beberapa pesantren juga sudah ada di Indonesia seperti itu. Tapi untuk yang menggabungkan antara ilmu agama, tahfiz dan ilmu formil gitu ya, sampai saya lihat tadi juga di salah satu informasi di brosurnya ada tentang ICT, entrepreneurship, dan itu Masya Allah buat santripreneur gitu ya istilahnya ya. Jadi itu sangat baik. Seperti kita tahu Rasulullah Nabi kita adalah juga seorang pedagang. Jadi insya Allah di tempat ini, di pesantren ini itu bisa dapat dua-dua ilmunya. Jadi asetisnya juga sudah mumpuni. Nanti lebih lengkapnya ada liputan sendiri terkait
posisi-posisi kelas dan segala macam, mungkin nanti bisa sahabat-sahabat lihat gitu. Nah, coba sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Yang saya dengar dan kemarin juga sempat hadir juga, Ustaz mulai ada berniaga di resto ya, Ustaz ya. Itu gimana ceritanya? Sama Ustaz Kasif ya katanya? Betul. Ya alhamdulillah saya buka restoran itu udah dari tahun lalu. Oh, dari tahun lalu? Iya, Yordania Kebab. Yordania Kebab. Ya, saya mengajak nih semuanya penonton. Masya Allah. Datang. Sebenarnya kemarin Anda juga udah kesana juga. Mantap. Ya, contoh gitu. Jadi tapi biar Ustaz sendiri yang jelasin. Ini Yordania Kebabnya apa nih Ustaz? Kita udah mulai pertanyaannya ke arah-arah yang dunia mulai lapar nih. Ini ke arah dunia dia. Iya. Ya alhamdulillah ini Yordania Kebab. Yordan itu negara yang kalau dalam bahasa Indonesia Jordan, kalau dalam bahasa Arab Al-Urdun. Al-Urdun. Ya. Yang dia itu termasuk negara Syam. Ya, yang termasuk Syam, dekat dengan Suriah, Palestina. Biasanya mungkin jamaah umrah yang pernah ziarah sekali ke Palestina, turunnya mereka di Urdun, di Amman. Nanti dari Amman itu udah dekat lah ke Palestina. Nah, jadi banyak teman saya, karena selama saya sekolah di Madinah, itu kita bergaul dengan teman-teman di seluruh dunia, itu ada di situ Jamiah Islamiyah. Di antaranya ada teman saya orang Urdun, dan dulu sempat dia di Indonesia juga. Sekarang dia udah kembali ke Urdun. Jadi kita ini ada kerjasama, dan beliau ini keluarganya itu punya restoran besar juga di Amman, di Urdun. Istilahnya seperti saya mewakilkan, jadi mereka juga menanam saham, ya, jadi kita sama anak menanam saham untuk membuat restoran, pertamanya di Depok. Alhamdulillah jalan dengan lancar di awal-awal, sehingga akhir-akhir karena saya kurang mengontrol lokasi jauh di Depok. Oh, Depok? Iya, saya di Cakung, itu di Depok sangat jauh. Masya Allah. Ya. Bisa 2 jam jalanan ya? Ini ya itu kadang lebih macet ya. Tapi ya alhamdulillah setelah itu saya ngajak ya lebih baik mah kita kalau sendiri kadang sulit ya, karena sebagaimana ya yaitullah ma'al jamaah. Kalau kita ingin menang, ingin bagus, insya Allah kalau kerja bersama asal kita semuanya jujur, semuanya visi dan misinya sama, insya Allah jalan dengan sukses. Kebetulan sama Ustaz Kasyif kenal agak lama juga ya, mungkin sekitar ya sebelum saya di Indonesia saya sudah kenal sama beliau sekitar 5 tahun yang lalu. Dan dia mengajak, ayo gimana saya punya tempat kantor travel. Ya setelah itulah kita pindah, saya bawa Yordania Kebab ini, dan sekarang di lokasi yang saya juga anggap itu adalah pusat kuliner di Jakarta ya. Karena saya juga hobi kuliner. Nah, itu pertanyaan selanjutnya itu. Ya, saya juga ini pertanyaan selanjutnya. Tempat itu sebelum ada Yordania Kebab, saya juga sering ke sana. Oh gitu, jadi udah mulai menjelajah sebetulnya. Iya, udah tahu. Dan Ustaz Kasyif tahu kan dulu punya usaha food ya. Saya juga mendatengin. Ya alhamdulillah jadi nyambung. Jadi yang tadinya visi misi kita sama itu subhanallah sekarang nyambung. Dan rasanya atau bumbunya gimana kalau Yordania Kebab, karena namanya Yordania negara Arab, ya berarti makanannya Arab. Ada sebentuk kebuli, ada kebab yang itu shawarma. Bumbunya kapsa gitu ya, Arabik banget lah, gitu ya. Ada dikit-dikit Indonesia. Yang penasaran datang aja. Asik. Jangan lupa ya, nih tempatnya nih. Nanti bisa kita deskripsi, kita informasi tentang restonya Ustaz Ayub gitu lah. Masya Allah. Jadi daerahnya di Cempaka Putih, masalah di dekat Apotek Taman Solo. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di bawah dan follow ya Instagramnya. Dan Instagramnya juga Yordania. Iya betul. Dan pesan juga udah ada di Grab. Oke. Ya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Di sini kan bisa dibilang kan pesantren-pesantren juga kan ada yang punya aktivitas close selama pandemi. Nah, gimana nih di Asidik selama pandemi ini? Ada sesuatu yang berubah nggak? Atau memang ngikutin pelajaran seperti biasa? Atau membatasi perilaku interaksi gitu dengan tamu atau segala macam seperti itu? Karena ada beberapa berita juga, beberapa pesantren kan ada yang satu kena, kemudian semuanya harus di swab gitu. Iya. Gimana saya cerita itu? Ya semenjak COVID kita patuh dan manut dengan perintah pemerintah sini, jadi semuanya sampai kita bubarkan. Kemarin setelah PSBB yang kedua ya kalau nggak salah nih,
kita masukin beberapa santri yang mereka sebentar lagi ujian, dan kita emang benar-benar juga mengikuti protokol. Jadi mereka masuk ke sini nggak pakai swab yang PCR yang antigen, tapi pakai yang PCR yang 100% ya, mungkin 100%. Ya. Akurasinya paling tinggi. Iya, jadi alhamdulillah kita pakai itu pada seluruh santri. Ada sekarang ini baru 18 santri yang mereka masuk. Dari selanjutnya ya dari 70. Selanjutnya kemungkinan besar habis Idul Fitri ya. Mudah-mudahan kalau wabahnya Allah mengangkat wabahnya. Beritanya sudah, trennya sudah menurun. Kita doakan semoga cepat kembali. Iya betul. Jadi itulah salah satu poin juga di sini bahwa As-Siddiq ini taat dengan prokes. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan safety dan regulasi bisa tercermin dari tadi kan bisa diceritain sama Ustadz bahwa santri aja harus swabnya PCR, bukan yang cuman sekedar rapid atau antigen gitu ya. Insya Allah ya. Nah, kita kan biasanya kita punya visi, long term vision gitu Ustadz. Ini kita masuk ke pertanyaan yang baru nih, terkait dari planning antum sebagai Ustadz dan sebagai pendakwah juga. Apa harapan antum ke depan, atau punya planning apa sebenarnya ke depan nih, mau progresnya mau bagaimana gitu, atau apakah nanti cuma di sini saja, atau kemudian antum punya sesuatu yang visioner gitu loh, mungkin dari kuliner juga. Betul Ustaz. Ini jawabannya mau yang singkat atau yang detail? Waduh, singkat padat. Kalau singkat padat ini singkat nih. Kalau saya di dunia wafat keadaan husnul khatimah, di akhirat kita harap jannatullah, surga. Masya, singkat. Cukup. Tunggu lebih detail. Iya. Mungkin yang terkait sama ini, aktivitas dakwah. Seperti kita tahu kan, antum nih kita mulai kenal sebagai salah satu pendakwah ya. Baik dari tadi antum cerita belajar Quran dan belajar hadis gitu, semacam seperti itu. Dakwah yang tujuan saya ke depan, insya Allah saya bisa punya punya usaha yang bagaimana jalan dengan lancar, yang itu bisa menutupin kebutuhan harian saya, sehingga saya tidak berharap dengan dakwah itu biaya atau uang. Itu yang saya berharap. Ya itulah, kita mulai dikit demi dikit, dan ya itu aja lah. Saya ingin ya dakwah itu yang saya mau lanjutkan, yang mudah-mudahan bantu doa dari semua jamaah. Ya, karena yang namanya istiqomah itu sulit, berat. Kita kadang dapat hidayah bisa cepat, ya, tapi istiqomah ini ya hatta Nabi SAW ada mengajarkan, ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, padahal itu Nabi yang terjamin bahwa dia surga di akhirat. Dia wajib dakwah. Apalagi kita yang dhaif, fakir, ya tidak, ya orang yang muhtaj, yang kita selalu butuh pada Allah, ya kita apalagi harus dakwah juga, itu doa juga. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, ya agar hati kita ini selalu istiqamah dalam agama Islam. Itulah yang saya harap, istiqamah dalam dakwah. Masya Allah. Ustaz, minta nasihat. Jadi untuk sahabat-sahabat Inspire nih, kita pengen terinspirasi sama antum. Bagaimana caranya bisa belajar agama dengan baik, hafiz atau belajar hadis. Mungkin punya saran-saran buat para pemula atau orang-orang yang kita lihat komunitas hijrah di Indonesia ini lumayan banyak. Betul Ustaz. Arahnya ke situ atau ke antum? Mana nih? Bebas. Di sini boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama, kita sebagai umat Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan satu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, ibadah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita tidak akan bisa menyempurnakan ibadah itu kalau kita tidak tahu ilmu agama. Dan bagaimana caranya? Sabil atau perjalanan menuju ibadah yang benar itu gimana? Memahami Alkitab was Sunnah. Dan salah satu ilmu agama Islam
yang istimewa, yang mulia adalah Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang dia mempelajari Quran. Di sini mempelajari Quran bukan sekedar menghafali. Karena sahabat mereka juga qudwah kita. Mereka tidak melewatkan ayat, 2 ayat kecuali mereka sudah mengamalkan apa yang ada di Quran. Jadi jangan kita anggap saya ahli Quran, padahal mengamalkannya belum. Mengamalkan yang lebih penting daripada menghafalkan. Jadi kita menghafalkan, dan yaitulah man ta'allama al-Quran, mempelajari Quran serta mengamalkan. Wa'allamah, wa'allamah itu yang kedua. Setelah kita sudah mempelajari Quran, agama Islam, setelah itu kita bisa mengajarkan yang lain. Selain itu juga al-hadith atau sunnah, itu adalah sumber yang kedua dari agama Islam. Jadi kita mencari ulama, mencari ustaz-ustaz, masyayikh yang bagaimana mereka terpercaya. Ya, karena ilmu itu adalah agama. Jadi kita kalau mau mengambil agama dari orang-orang yang ahlinya, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita menanya kepada ahli-ahli yang di bidangnya. Mereka ahli Quran, kita nanya tentang Quran, ahli tafsir, ahli sunnah, kita menanya. Nah, jadi saya mengajak kepada seluruh pemuda, seluruh orang yang dia punya niat untuk talabul ilmi, untuk istiqamah, kuatkan Quran dan sunnah. Pelajarkan Quran, bukan sekedar Qurannya aja, tetapi arti-arti tafsirnya. Alhamdulillah kutub tafsir, arti-arti terjemah tafsir banyak. Jadi kita bisa mempelajarinya dan memahami dan mengamalkan, bukan sekedar menghafalkan aja. Dan juga sunnah nabawiyah, hadis, amalan-amalan harian yang bagaimana kita disunnahkan oleh Nabi, kita pun menjalankan amalan sunnah-sunnah ini agar kita ini bisa dibantu oleh Allah, kita agar istiqamah dalam agamanya. Terkadang orang bisa menyadar dirinya, ya, dia banyak kesalahan, dapat hidayah, tetapi beberapa saat dia jadi putus asa dan capek. Namanya hidayah capek, berat. Ya itulah kuncinya adalah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang yang istiqamah dalam agamanya. Yang penting adalah yaitu mengamalkan, dan juga kita jangan lupa sering berdoa, minta kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita. Ya, demikian itu aja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi endingnya inspiratif banget ya. Jadi seperti kita dengar nasihat dari Ustaz Ayyub, semoga kita semua bisa lebih baik dan kita bisa mengamalkan ajaran kita ini dengan baik. Jangan lupa Quran dan Sunnah. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Jadi demikian yang pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu antum. Terima kasih banyak, ya barakallahu fikum. Semoga semua urusan di sini lancar saja. Urusan di Ma'had lancar, urusan bisnis juga lancar. Insyaallah. Ntar kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Insyaallah. Jadi teman-teman jangan lupa kalau punya adik atau anak yang mau pesantren, As-Siddiq Boarding School bisa jadi salah satu alternatif untuk sekolah di sini, belajar agama di sini, dan belajar ilmu-ilmu di sini. Insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih banyak untuk pihak-pihak yang telah mensupport Dinspire yang saya pakai ini dari Rabbani. Masya Allah, terima kasih Rabbani udah mensupport kita. Insya Allah untuk yang ini bisa dilihat di Instagram Rabbani. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Safar Media yang membantu acara dan terselenggaranya podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Saya Khairus pamit, dan beserta Ustaz Muhammad Ayyub kita ketemu lagi di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.